Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita telah ada di hari yang baru hari ini 19 Mei tahun 2021. Puji Tuhan kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat bahwa segala tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini berhasil karena Tuhan. Kita akan merenungkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami agar pekabaran di pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini dengan judul Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa. Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Tetapi dewasa ini dalam dunia keagamaan banyak sekali orang yang sementara mereka percaya, mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi dan yang bersifat sementara saja. Mereka ingin menjadikan Tuhan kita pemerintah kerajaan-kerajaan dunia ini, pemerintah di singgasana dan ruang pengadilannya, di istana-istana dan di pasar-pasar. Mereka mengharapkan Dia untuk memerintah dengan perantaraan undang-undang yang sah dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini sekarang secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai gantinya. Menegakkan suatu kerajaan seperti itulah yang diingini oleh orang Yahudi pada zaman Kristus. Tetapi ia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ia tidak mau menerima tahta duniawi. Pemerintahan di mana Yesus tinggal bersifat bejat dan suka menindas. Di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham lain, dan kebengisan yang menindas. Meskipun demikian, Juru Selamat tidak berusaha mengadakan pembaruan sipil. Ia tidak menyerahkan kejelekan dalam kebiasaan nasional ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa. Ia tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan. Ia yang menjadi teladan kita menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi. Bukan karena ia bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia, melainkan sebab obatnya bukan terdapat hanya dalam tindakan manusia atau secara lahiriah. Supaya berhasil baik, obat itu harus mencapai manusia secara pribadi dan harus membarui hati. Bukannya oleh keputusan pengadilan atau dewan atau majelis pembuat undang-undang, bukannya oleh wewenang orang-orang besar di dunia kerajaan Kristus itu didirikan, melainkan oleh menanamkan sifat Kristus dalam manusia dengan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, banyak di antara kita manusia, kita mengira bahwa keberhasilan itu adalah karena kebolehan atau karena kemampuan kita. Tapi ingat saudara, apapun yang kita raih, apapun yang kita terima di atas dunia ini, ingat bahwa semua itu adalah campur tangan Tuhan. Kita tidak boleh berkata bahwa kita berhasil karena kita hebat, karena guru kita hebat, karena orang yang melahirkan kita hebat, oleh karena papa yang merawat kita hebat. Tidak saudara, kehebatan kita di dunia ini hanya oleh karena Yesus saja, oleh karena Tuhan saja. Itulah sebabnya saudara, apabila kita melihat kerajaan berganti kerajaan, sekarang ada negara yang paling kuat di dunia ini, dan mereka sering menunjukkan kekuatan mereka. Mungkin juga bisa saja ada agama yang bilang agamanya itu kuat sekali, dan gereja ini kuat sekali, orang ini kuat, kelompok ini kuat, komunitas ini kuat. Ingat saudara, semua itu hanyalah campur tangan Tuhan saja. Kenapa mereka
berhasil. Kenapa mereka sukses? Karena campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini ajakan pekabaran kita adalah, mari saudara, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Ada satu kerajaan yang asli. Kerajaan itu tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berlalu, yaitu kerajaan Allah yang akan turun ke dunia ini. Kalau begitu, raja siapa yang tidak pernah berakhir? Yaitu Yesus sebagai raja di atas segala raja. Kalau kita rajin mencari Yesus, kalau kita setia hidup dengan apa yang Yesus ingin dan teladankan kita lakukan, maka kita tidak pernah salah untuk bercita-cita pergi tinggal di kerajaan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang Tuhan dirikan di atas dunia ini. Tuhan berkati kita. Mari hari ini kita andalkan Tuhan agar kita selalu berhasil. Kita sadari bahwa itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan saja. Mari kita akhiri pekabaran pada pagi hari ini di dalam doa, dan saya akan mendoakan beberapa nama yang diusulkan di dalam doa. Dan apabila saudara memiliki usulan-usulan doa atau saudara sendiri yang perlu didoakan, saudara jangan lupa taruh di komentar, lalu saya akan doakan pada besok hari. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang indah, menguatkan kami bahwa hari kami sadari kami berhasil, kami meraih kesuksesan. Itu semua bukan karena diri kami, tetapi hanya oleh karena Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, mari Engkau berkati kami hari ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami selalu sadari, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini hamba berdoa khusus untuk Ibu Esther Afasedana di Papua. Tuhan berkati dalam segala rencana, segala tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya membagi firman Tuhan ini Engkau memberkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Rina Giri yang berada di Australia, yang juga mendukung, yang juga menyebarkan, membagi pekabaran ini ke siapa saja. Berkati anak-anaknya, menantunya dan cucu-cucunya dalam pergumulan pekerjaan di Australia. Tuhan memberkati sehingga selalu berhasil di dalam Tuhan saja. Hamba juga berdoa untuk Ibu Lori Pagiling yang bekerja sekarang dengan keluarga Tranggono yang berada di Jakarta. Tuhan berkati Bapak Tranggono dan juga kedua anak mereka serta orang tua mereka, mama mereka. Tuhan berkati, berikanlah keberhasilan mereka dalam pekerjaan sebagai ASN, biarlah mereka selalu berhasil. Hamba juga berdoa untuk Bapak Hendrik Pagiling sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM di Papua. Tuhan berkati kiranya dalam tugas dan tanggung jawab mereka, berikan keberhasilan istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati orang tuanya yang ada di Jayapura, juga Tuhan memberkati tugas pekerjaan daripada Bapak Hendrik Pagiling ini, juga Tuhan turut campur tangan. Bapa di surga, inilah doa kami. Segala perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.